pendidikan Indonesia masih butuh perbaikan. Jadi dari SD itu saya kepikiran, oh saya mau jadi menteri pendidikan gitu. Itu sejak SD gitu kan. Terus waktu SMA di pelajaran PKN saya belajar kalau misalnya pendidikan itu adalah kunci utama dari suatu kemajuan bangsa. Jadi tanpa ada pendidikan yang bagus, tanpa nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika tidak ada sumber daya manusia yang berkualitas, maka tidak akan ada pembangunan. Ketika tidak ada pembangunan negara, maka negara itu nggak akan maju gitu. Jadi kunci utamanya adalah pendidikan. Nah, kan mungkin banyak dari kita yang penonton juga pingin jadi menteri atau pingin jadi pemimpin gitu, Mas, ya kan? Nah, jadi saya pingin nanya realitanya, Mas. Realita bekerja sebagai seorang menteri pendidikan itu gimana sih, Mas? Apa saja yang harus dihadapi gitu? Wah, saya bedanya sama Jerome, saya nggak pernah mimpi jadi menteri, apalagi menteri pendidikan dulu. Jadi itu mungkin sedikit perbedaan. Jadi waktu saya menerima posisi menteri pendidikan ini, saya lumayan kaget ya, lumayan kaget lah gitu. Karena pertama kagetnya karena beberapa alasan. Yang pertama kan saya ini menteri paling muda ya. Jadinya hampir semuanya menteri-menteri lain tuh generasinya ya sekitar generasi orang tua saya gitu loh, lebih dekat ke orang tua saya daripada saya. Kedua, pertama kali gabung dari swasta ke swasta dari pemerintah. Iya, itu juga bikin kaget gitu. Dan juga pertama kali di bidang pendidikan, walaupun passion saya udah lama pendidikan gitu, dan saya setiap kali interaksi sama Pak Presiden, walaupun saya di bidang teknologi, ujung-ujungnya saya tuh ngomonginnya mengenai SDM. Jadi itu alasannya kenapa Pak Presiden langsung mikir saya, bukan cuma karena disrupsi teknologinya, tapi juga kok setiap kali ngomong sama Nadiem itu sama Pak Presiden selalu ujung-ujungnya ke SDM gitu loh. Jadi saya setuju banget kayak yang Jerome bilang tadi gitu. Gimana kita mau mengembangkan negara ini, ya kan, cara yang paling efisien, cara yang paling sustainable untuk mengembangkan negara ini ya melalui pendidikan. Ya. Tapi itu nggak mudah gitu loh. Jadi realitanya apa? Emang ya mau sebelak-belakan apa ya? Ini tugas tersulit yang pernah saya tempuh. Ini tanpa pandemi aja ini udah tugas tersulit yang pernah saya lakukan gitu. Pekerjaan tersulit. Apalagi pada saat pandemi. Ya. Iya, itu benar-benar kayak jadi kali 10 kesulitannya yang dihadapi. Hampir semua keputusan itu keputusan yang sulit. Hampir tidak ada keputusan yang gampang gitu. Jadinya memang kelihatannya bagi banyak orang tuh menjadi menteri itu kayak enak gitu ya. Maksudnya punya kekuasaan, punya otoritas, punya nama, punya profil. Tapi saya nggak ngelihat itunya sama sekali di posisi ini. Kebanyakan adalah tugas yang bebannya luar biasa beratnya. Saya kasih contoh nih, Jerome. Pas pandemi lewat, gimana coba kita mengimbangkan nilainya nyawa orang dengan nilainya satu generasi kehilangan pendidikan berkualitas karena kesulitan. Itu gimana itu mengimbangkan itu? Itu kan keputusan yang luar biasa sulitnya. Waktu kita akhirnya mencoba merubah dari UN, kita ganti, padahal udah 20 tahun nih perdebatan UN mau dihilangkan, lalu diganti dengan sesuatu yang lebih mirip PISA, biar kita nyambung dong sama standar global. Itu pun keputusan yang luar biasa sulitnya, dan nggak ada keputusan yang mudah gitu. Mau gimana? Kita mau fokus misalnya kesejahteraan guru, tetapi semua gurunya kepengen misalnya menjadi P3K atau ingin menjadi pegawai pemerintah, tetapi kalau nggak ada tes seleksi yang baik, nanti korbannya adalah siswanya. Muridnya. Jadi nggak sama sekali tidak ada keputusan yang mudah, yang gampang di dalam tugas saya. Tapi misinya itu jelas, itu yang saya suka jadi menteri. Misinya jelas. Saya nggak ada misalnya ada. Kalau di perusahaan kan ada, kita mengerjakan misi sosial kita, tapi juga harus ada beban profitability ya, harus untung, gitu kan, kita bertanggung jawab sama shareholder. Kalau ini yang disebut untung itu adalah kualitas SDM kita. Berarti saya enak gitu, lega. Misinya cuma itu doang. Saya bukan di sini untuk kontes popularitas, saya bukan di sini untuk menempuh karir di dalam pemerintahan. Enggak, tugas saya cuma satu, biar anak-anak kita punya kesempatan yang terbaik untuk meraih mimpi-mimpinya.
kayak kamu, Jerome. Gitu. Oke. Jadi kesuksesan saya tuh kalau lebih banyak mencetak Jerome ya, itu saya sukses gitu loh. Kira-kira gitu Oke, lah. ini saya ingin coba bacain satu pertanyaan dari netizen. Apa ya? Yang bagus. Oh, ini. Mungkin banyak netizen yang nanya nih, Pak. Kapan sih masuk sekolah gitu? Mungkin sudah banyak yang nggak sabar masuk sekolah ya. Wah, ini saya bingung juga kenapa saya terus yang ditanya ini. Dari bulan Januari, Jerome, dari bulan Januari semua sekolah sudah boleh tatap muka. Oh. Nah, ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa. Padahal dari bulan Januari kita sudah mendelegasikan keputusan itu kepada masing-masing Pemda. Jadi masing-masing Pemda itu udah bisa melakukan tatap muka terbatas gitu. Dari bulan Januari, bahkan sebelumnya yang di zona kuning dan hijau pun sudah. Jadi mohon net buka, tolong tanya Pemdanya masing-masing, bupati dan gubernurnya masing-masing. Kenapa belum buka? Padahal sudah dibuka oleh pemerintah dari bulan Januari. Tetapi kedepannya lagi kita sedang mendorong nih vaksinasi. Guru, alhamdulillah guru sudah menjadi prioritas vaksinasi seperti lansia, ya kan? Lansia lalu guru dari pejabat publik gitu. Jadi ini guru harapannya Pak Presiden kemarin sudah mendukung ini 5,5 juta guru harapannya bulan Juni dan Juli itu sudah selesai divaksinasi. Jadinya harapannya yang udah vaksinasi itu harus gitu loh melakukan tatap muka. Betul. Karena sekarang ini netizen selalu minta saya, tapi keputusan itu sudah ada di masing-masing Pemda. Mohon tanya bupati dan gubernur Anda masing-masing. Gitu. Kalau menyuarakan kapan mau buka sekolah. Ini harus juga masyarakat berbicara, berkomunikasi langsung sama pemerintah daerah. Tapi insya Allah dengan vaksinasi itu bisa kita akselerasi sekarang. Akan diwajibkan memberi opsi. Tapi tatap mukanya terbatas ya, Jerome. Pastinya. Itu masih nggak boleh nongkrong-nongkrong di kantin, nggak ada ekskul, cuma 50% kapasitas. Jadi masih harus hybrid model aja. Gitu. Ya, sama aja sih. Maksudnya offline kan banyak orang mau offline karena serunya itu kan. Tapi kalau misalnya offline tetap dibatasi juga serunya itu masih belum dapat juga sih sebenarnya Pak. Kayaknya. Iya, tapi kan paling tidak bagi anak-anak yang sulit sekali melaksanakan PJJ, yang susah dapat internet lemot, nggak punya handset atau apa, dia bisa mulai duluan gitu loh. Kan kasihan mereka yang nggak bisa berpartisipasi di PJJ. Banyak daerah-daerah kita sulit banget. Jadi saya udah ngedorong itu semua daerah untuk mereka yang nggak bisa lakuin PJJ, ayo masuk sekolah duluan. Nggak apa-apa, 1-2 hari seminggu, 3 hari seminggu masih kecil-kecil kelasnya, mau kelasnya di luar, silakan. Tapi ayo balikin anak ke sekolah, gitu loh. Tapi dengan adanya vaksinasi sekarang, alhamdulillah bisa terakselerasi. Tapi mohon ya, biar netizen jangan terus nanya saya gitu, kapan sekolah buka. Ya, tolong itu sudah dari Pemda sudah dari bulan Januari sekolah sudah boleh buka tatap muka. Jadi silakan nanya ke pemerintah atau ke kepala sekolah masing-masing. Wah, berarti kalau dilihat tadi tanggung jawab dan beban dari menteri itu besar banget ya. Tapi kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Mas Menteri untuk terus melakukan pekerjaan yang sekarang ini gitu? Apa yang menjadi alasan utama gitu, motivasi terbesar? Kayaknya salah satu motivasi terbesar saya itu anak-anak saya. Bahwa mereka tuh mau jadi besar di negara Indonesia kayak apa. Gitu loh. Wow. Jadi kalau saya mikirin anak-anak saya masih bayi. Ada 3 anak perempuan, masih bayi semua. Satu-satunya menteri yang punya 3 bayi saya di rumah. Jadi ribet juga di rumah. Sekalian jadi guru PAUD saya. Saya menginginkan di masa depan Indonesia itu punya generasi baru gitu, punya generasi baru yang memikirkan semua permasalahan di Indonesia dengan akal yang kritis, dengan jiwa sosial yang tinggi. Makanya kita ciptakan itu profil pelajar Pancasila gitu. Jadi saya ngebayangin mau gimana caranya biar anak-anak saya bisa hidup dalam suatu Indonesia yang lebih baik ya. Satu-satunya cara adalah untuk memastikan bahwa generasi berikutnya mendapat kesempatan yang terbaik gitu loh. Untuk menjadi pola-pola pikir yang baru, untuk menjadi orang-orang sukses baru, entrepreneur dan social entrepreneur baru, generasi baru. Jadi itu, Jerome, kira-kira itu motivasi utama. Kedua adalah masalah di masa depan ini, di dunia disrupsi dan teknologi ini kayak terlalu rumit untuk bisa kita prediksi. Ya, benar banget. Benar kan? Dan untuk itu kita butuh
generasi muda berikutnya itu harus jauh lebih fleksibel dan adaptable gitu, dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadinya skill yang mereka belajar sekarang bisa aja dalam 5 tahun udah nggak relevan. Jadinya kita butuh pemikiran beda mengenai pendidikan, bahwa orang tuh harus jatuh cinta dengan belajar. Ya, ya. Harus jatuh cinta dengan belajar dan merdeka dalam belajarnya dia. Itu tuh, ya, guys. Anak-anaknya tuh jadi partisipan, jangan jadi konsumer aja dari pendidikan gitu loh. Gitu. Belajar itu asik ya, Pak? Harus, karena kalau nggak asik ya dia bakal asosiasikan buku dan belajar itu jadi males gitu. Belajar tuh seolah-olah suatu beban gitu, padahal itu suatu hal yang bisa menyenangkan kalau kita punya rasa ingin tahu seumur hidup gitu. Dan itu satu-satunya cara anak-anak kita bisa prepare untuk perubahan apapun di industri gitu. Iya. Setuju banget. Mantap. Iya. Gimana? Jadinya kalau Jerome gimana opininya mengenai pendidikan yang baik itu apa? Sebenarnya? Pendidikan yang baik itu apa? Iya, pengen tahu. Kalau yang saya perhatikan, yang mungkin masih kurang di Indonesia, dari Jepang ya, kan saya baru ke Jepang, saya nggak bisa ngomong secara secara kayak teoritis dan sebagainya. Cuma kalau dari Jepang yang pertama itu pendidikan moralnya, Mas. Pendidikan moral itu kuat banget di Jepang. Jadi bagaimana siswa itu, contohnya di sekolah itu nggak ada tukang bersih-bersih, nggak ada yang bersihin sekolah, jadi harus kita sendiri yang bersihin sekolah. Bersihin toilet sendiri, bersihin kelas sendiri, bersihin kantin sendiri, semua dibersihin sama siswa sebelum pulang sekolah itu yang pertama. Jadi di situ melatih tanggung jawab dan melatih kerjasama antar teman gitu. Terus yang kedua adalah yang saya lihat ya, Mas, dari Jepang ini critical thinking-nya itu gila, Mas. Critical thinking-nya mungkin di Indonesia terbiasa untuk ngerjain soal tanpa teorinya yang dalam gitu. Kenapa seperti itu gitu? Sedangkan teman-teman saya di Jepang itu mereka terbiasa untuk ngerjain essay gitu, kayak bikin kenapa. Jadi saya sendiri kaget gitu ketika kuliah di sini dan melihat mereka tuh betapa mudahnya mereka mengeluarkan pertanyaan atau pernyataan yang ya kayak opini gitu loh. Yang itu benar-benar didukung oleh fakta-fakta tertentu dan benar-benar wah keren banget gitu. Dimana aku waktu di sekolah dulu ya terbiasanya untuk ngerjain soal, bukan untuk critical thinking itu sih. Mungkin itu yang itu bener banget, dan salah satu hal yang kita mau coba lakuin di program Kampus Merdeka itu kan kita kasih IKU tuh, universitas IKU baru kayak KPI, kita kasih KPI baru. Salah satu targetnya adalah berapa jumlah mata kuliah di universitas Anda yang berbasis project based learning dan case method. Artinya case method. Jadinya artinya basis daripada penilaian itu harus partisipasi. Contoh partisipasi seperti komen-komen dan diskusi di dalam kelas. Atau hasil karya nyata satu project yang memaksa murid-murid mahasiswa-mahasiswa untuk kerja kelompok dan menciptakan suatu body of work. Misalnya essay, project research sama-sama, atau suatu karya inovasi sama-sama, atau mungkin atau kalau case method itu debat dan berdiskusi dalam kelas, dan itu yang dievaluasi kayak di sekolah saya dulu di Harvard Business School gitu kan. Kerjaannya angka saya tuh semuanya bukan tes, bukan ujian. Angkanya itu adalah kualitas daripada komen-komen dan partisipasi di dalam kelas gitu. Jadinya itu benar-benar mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, pede beropini, dan juga bekerja sama dan berkolaborasi dan berinteraksi dengan rekan-rekannya dia gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya saya setuju banget sama apa yang Jerome bilang tadi, dan itu adalah esensi dari Kampus Merdeka adalah itu sebenarnya gitu. Jadi harapannya nanti kampus-kampus kita bisa lebih mendekati, bukan cuma mendekati, harapannya malah bisa lebih lewat lagi dari kampus-kampus di luar negeri. Karena sekarang pertama kalinya di kampus sekarang boleh 2 semester loh di luar kampus sekarang. Jadinya dia bisa belajar di dalam perusahaan, bisa belajar mengerjakan project research, kewirausahaan, apapun, yang penting keluar dari kampus 1 semester minimum. Itu juga jadi IKU. Kita kepengen anak-anak keluar, dosen-dosen keluar dari kampus. Kita ingin praktisi masuk ke dalam kampus gitu. Kita ingin perkawinan massal antara prodi-prodi sama industri, prodi sama perguruan tinggi luar negeri. Maka nanti Jerome tolong dong bantuin kerjasama sama Waseda University dong. Kok ini belum ada nih, ya? Bisa jadi duta kita nggak, Jerome?
Oh, bisa, bisa, bisa. Mantap, mantap, mantap. Eh, Oke, ini ada pertanyaan lucu ya, Mas ya. Kan kita selama pandemi ini ya kebanyakan di rumah aja, Mas. Mas Menteri di rumah itu cuci piring atau nggak sih, Mas? Enggak, saya nggak cuci piring. Nggak Tapi cuci saya piring. tapi saya ngangkat piring. Piring-piring Apa? anak Apa? saya. Ngangkat Piring-piring piring? anak saya. Iya. Iya, saya ngasih makan anak saya, tapi saya nggak sampai nyuci piringnya. Enggak. Nggak sampai cuci piring. Oke. Enggak. Kalau hobi selama pandemi yang baru ini apa? Ada nggak hobi atau kebiasaan baru selama pandemi ini, Mas? Saya jadi susah ya punya hobi ya, karena kalau saya nggak lagi sibuk kerjaan menteri nge-zoom gitu, Nah, ya hampir semua waktu luang saya dimakan oleh anak-anak saya, ya kan? Karena saya harus mendidik anak saya di rumah dan lain-lain. Jadinya itu jadi hobi saya ya anak-anak saya sebenarnya. Ngajarin anak-anak saya itu hobi saya satu. Tapi kedua juga kayaknya hobi baca saya jadi akselerasi sangat sangat tinggi gitu. Jadi saya karena ngurangin Netflixnya dikit, ngurangin nonton filmnya dikit gitu, malah dampaknya kepada saya belajar ya, karena sebagai orang yang udah profesional, udah seumur saya kerja, nggak semua yang kita pelajari itu bisa dari kerjaan. Jadi saya butuh informasi baru, jadi saya baca buku gitu loh. Jadi saya belajar dari Bill Gates tuh sama Tim Ferriss, gimana caranya speed reading, gimana caranya disiplin baca. Jadi alhamdulillah ya akselerasi baca buku saya itu bisa target saya 50 buku tahun ini. wah. Gitu. Semoga tercapai gitu. Wow. Oke, back to talking point ini, Mas. Ya. Saya mungkin mirip sama Mas Menteri ya. Mas Menteri backgroundnya bisnis ya. Saya backgroundnya matematika terapan. Nah, kira-kira basic skill apa sih yang dibutuhkan untuk kita semua atau ya untuk semua yang nonton ini untuk bisa menjadi seorang menteri gitu, khususnya menteri pendidikan gitu dan kebudayaan. Menurut saya jadi ini mungkin nggak semua orang setuju ya, Jerome. Tapi kalau Ya. saya jawab jujur, menurut saya yang terpenting itu bukan penguasaan terhadap bidangnya. Oh. Yang saya lihat ya, saya lihat Wow. dari menteri-menteri lain yang sangat efektif dan pemimpin-pemimpin di dalam kementerian yang sangat efektif, itu bukan penguasaan terhadap dia harus jadi pakar di bidang itu, bukan. Kalau di level menteri, menurut saya yang terpenting adalah satu kemampuan manajerial dulu. Bisa nggak getting things done, gitu. Dan getting things done itu adalah suatu skill, suatu kompetensi gimana caranya ngumpulin orang satu tim, memanage itu satu tim untuk mencapai suatu goal. Gimana cara running meeting, ya kan? Gimana cara setting target? Gimana caranya menciptakan budaya di mana semua bawahan saya itu berani protes sama saya, berani men-challenge saya. Jadi itu adalah menurut saya salah satu skill yang terpenting. Kalau kita sebagai menteri, sebagai orang yang harus membuat keputusan, saya selalu bilang sama bawahan saya, kalau kalian semua kerjaannya bilang iya aja sama saya nggak ada guna. Saya nggak ada guna untuk Anda. Saya perlu tim yang siap protes, yang berani bilang opininya dan berani bilang saya salah. Atau nggak ada gunanya kalian gitu. Jadi dan saya melihat banyak sekali menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang punya tim seperti itu, yang punya tim yang berani sama menterinya, itu mereka sangat efektif. Jadi kemampuan manajerial, kemampuan menciptakan budaya keterbukaan di dalam top timnya dia. Ketiga adalah keberanian. Nggak bisa. Kalau nggak punya keberanian, kalau nggak siap digeser kapanpun untuk yang kebenaran gitu, kalau nggak siap diserang sama publik atau apa untuk sesuatu yang memang harus dilakukan, mendingan nggak usah jadi menteri deh. Gitu. Waduh. Jadi kalau nggak punya muka tebel ya, muka harus tebel, harus berani, harus semi nekat lah, Jerome. Iya, Jerome. Harus semi nekat. Menurut saya itu sangat penting gitu loh. Dan mungkin di luar itu adalah tentunya yang terpenting dari semua yang saya save for the last adalah integritas. Integritas, bener banget. Kalau nggak ada integritas, semuanya sama aja bohong gitu. Kalau ada integritas, kalau pilihannya antara apa yang terbaik buat kita sebagai pemimpin, apa yang terbaik buat rakyat, itu bakal selalu kalah rakyat, gitu loh. Jadinya integritas itu nomor satu dari kepemimpinan. Dan menurut saya generasi berikutnya itu punya
rata-rata level integritas yang cukup tinggi. Gimana, Jerome, setuju nggak bahwa generasi milenial, Gen Z ke bawah banyak yang integritas tuh lumayan penting gitu loh di prioritas nilai mereka? Eh, harusnya sih iya, Mas. Maksudnya ketika misalnya ada kejadian tertentu, sudah banyak orang saya lihat misalnya di media sosial mengutarakan pendapatnya gitu. Misalnya lagi ada korupsi, lagi ada apa, mereka bener-bener against it gitu. Kayak bener-bener ini nggak boleh. Nah, saya berharapnya nanti orang-orang yang sekarang stand up against korupsi dan sebagainya itu, ketika mereka turun ke dalam pemerintahan juga akan sama gitu dengan yang apa yang mereka pikirkan sekarang gitu. Gitu sih. Harapannya gitu. Harapannya itu. Kan? Harapannya sih itu, Mas. Tapi memang nggak kalau kita nggak punya akar integritas yang tinggi, kadang-kadang kalau kita ditaruh di dalam posisi kekuasaan, ya itu yang menjadi berbagai macam tarikan-tarikan ke arah-arah yang nggak benar. Itu bisa terjadi sekali. Makanya dalam sistem pendidikan kita, pengenalan moralitas itu luar biasa pentingnya. Spiritualitas, moralitas, dan integritas itu, kode etik itu apa, itu kadang-kadang nggak dijelasin di anak-anak kita. Jadi itu menjadi suatu hal yang kita tekan nanti. Bahkan tahu nggak, Jerome? Di penggantinya UN, ini namanya asesmen nasional, udah ganti. Di situ ada komponennya bukan cuma numerasi literasi ala PISA, ya. Ada juga namanya survei karakter. Dan di survei karakter itu ada nilai-nilai Pancasila yang kita tes murid-muridnya. Dari kebinekaan, ya kan? Apakah dia mengalami kekerasan, perundungan, apakah dia bisa terbuka di dalam sekolahnya, apa dia merasa tertekan dengan apa-apa. Jadi nilai-nilai integritas, moralitas dalam sekolah itu juga akan kita evaluasi. Bayangin, pertama kalinya kita bisa memetakan misalnya radikalisme atau perundungan di dalam semua sekolah-sekolah se-Indonesia. Jadi ini big data project pertama nih. Kayaknya kita bakal butuh banyak applied mathematics specialist nih di kementerian. Aduh. Mau tanya dong, tapi mau tanya dong, Jerome kan kepengen cita-citanya jadi menteri pendidikan gitu. Boleh tahu nggak, kalau misalnya nih Jerome jadi menteri pendidikan, apa 3 hal yang spesifik yang Jerome akan langsung lakukan? Gitu, yang udah pasti, wah ini 3 hal nih pasti harus segera dilakuin. Gitu. Pertanyaannya kok berat banget. Ya kenapa? Masa cuma saya yang dapat pertanyaan berat-berat ya, Jerome juga dong. Kalau sebenarnya saya selalu kalau ditanya seperti ini, saya bilang kan saya menjadi menterinya masih nanti. Jadi saya harus melihat kondisi lapangan saat saya jadi menteri nanti gitu. Cuma kalau yang sekarang, yang pasti saya sebenarnya kan cukup ngikutin kebijakan Mas Menteri, dan saya sudah kayak 100% setuju gitu dengan semua yang dilakukan Mas Menteri gitu loh. Dan saya akan juga lakukan seperti itu, ya kan. 3 hal, yang pertama yang pasti pemerataan pendidikan, itu sih yang masih kurang karena ada daerah Indonesia yang belum gitu kan. Yang kedua, kesejahteraan guru. Ya, pemerataan pendidikan termasuk kesejahteraan guru sih sebenarnya. Kesejahteraan guru itu penting banget. Dan yang ketiga, perbaikan kurikulum sih. Kayaknya itu deh, Mas. Kurikulumnya diapain? Kurikulumnya diapain? Perubahan seperti apa? Perubahan seperti apa? Yang seperti saya bilang tadi, yang pertama, pendidikan moralnya saya akan kuatkan. Pendidikan moral, sejak kecil, sejak dini, pendidikan moral. Dan yang kedua adalah critical thinking. Itu sih, supaya ketika lulus dari sekolah, siswa-siswa ini nggak mudah untuk termakan hoax dan melakukan hal-hal nggak penting di internet gitu loh, ya kan, khususnya zaman teknologi. Kira-kira seperti itu sih yang saya pikirkan saat ini gitu. Karena saya juga belum terjun langsung ke dalam dunia itu, dan saya jadi masih belum terlalu tahu gitu. Menurut Jerome, kenapa sih banyak anak-anak muda kita suka ke-hack sama hoax? Itu alasannya kenapa? Alasannya nggak tahu gimana caranya untuk melawan itu gitu. Maksudnya ketika ada suatu berita dimakan mentah-mentah, ya kan? Itu menurut saya karena kurangnya critical thinking itu, Mas. Kalau kita critical thinking kan kita pasti akan kayak why, kenapa gitu. Bener gak nih gitu. Pasti ada mikir 2 kalinya gitu. Tapi ketika kita tidak terbiasa untuk critical thinking, ketika kita dapat informasi tertentu, kita langsung akan terima itu gitu. Jadi itu sih. Saya punya teori bahwa kenapa
critical thinking itu tidak terbangun dengan tumbuh dengan kuat ya di generasi kita, dan itu adalah karena seperti yang Jerome tadi bilang, kalau seluruh pengalaman sekolah kita itu adalah kita menerima informasi langsung saja dari guru, lalu kita menghafal informasi tersebut, lalu dites dengan pilihan ganda, ya. Jadi semua pertanyaannya itu ada yang benar, ada yang salah, gitu kan? Ya, bagaimana kita mau menciptakan satu generasi yang inovatif dan berpikir kritis, ya kan? Dia sudah terbiasa, generasinya akan terbiasa dengan menerima aja apa informasi. Menerima informasi mentah-mentah, ya. Mentah-mentah. Bukan bagaimana kita mau masyarakat kita berkritis terhadap informasi di sosmed dan lain-lain, kalau anak-anak itu tidak sudah terbiasa men-challenge guru-gurunya. Ya, itu dia. Sudah terbiasa men-challenge ide-ide, dia baca sesuatu dan dia ada argumentasinya, berdebat mengenai isu itu. Melihat apakah benar teori itu apa tidak, apakah ada lubang-lubang nggak di logikanya, apa tidak. Untuk dia menulis esai, di mana seperti yang Jerome bilang, menulis esai itu luar biasa pentingnya, karena itu adalah mengasah kemampuan logika seorang manusia untuk berargumentasi. Untuk berargumentasi, benar. Iya, saya percaya Jerome Pauline akan menjadi Menteri Pendidikan yang hebat. Itu nama esainya. Ya. Nah, esai itu kan ada body of argumennya kan. Ya. Kenapa? Nomor 1, pendidikan Jerome baik di Indonesia maupun di Jepang baik sekali. Kedua, Jerome sudah sebagai influencer telah menginspirasi banyak orang sehingga jiwa kepemimpinannya tinggi, gitu kan. Ketiga, Jerome selalu membaca mengenai bidang pendidikan. Nah, gitu. Itu 3 argumen untuk mendukung supporting argumen Jerome harusnya bisa menjadi potensi Menteri Pendidikan yang hebat, gitu loh. Dan itu kan melatih anak-anak kita untuk berpikir secara logis dan berargumentasi bagaimana. Jadi saya senang banget tadi Jerome bilang esai. Tapi classroom, Jerome, nggak bisa satu arah. Bener banget. Classroom itu harus berisik, harus berpartisipasi anak-anak. Mereka harus jadi co-participator dan bahkan co-creator daripada pendidikan mereka. Karena seumur hidup mereka harus akan ditantang dengan kompetensi itu, gitu loh. Ya, bener banget. Iya. Ya. Ini kayak saya baca komen, takut berargumentasi karena takut dimarahin. Itu sih mungkin kelemahan dari kita ya. Kayak kita ngelawan guru dikit dibilang nggak sopan, ngelawan ya kasih argumentasi dikit dibilang ya dimarahin guru, jadi akhirnya siswa-siswanya jadi takut gitu. Tuh. Nah, itu apakah challenge. Sorry. Apakah Pak Menteri sedang juga, maksudnya apakah Pak Menteri juga apa ya ngomongnya, sedang berusaha untuk menerapkan critical thinking itu di kurikulum? Yang terpenting, ya udah jelas di kurikulum. Ya, udah jelas di kurikulum. Tapi kurikulum itu bukan yang terpenting. Ya. Yang terpenting adalah pola pikir guru-guru dan kepala sekolah kita. Itu dulu. Kita mengeluarkan nih program namanya guru penggerak. Namanya. Ya. Guru penggerak ini alumninya itu bakal jadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas, sama guru-gurunya guru nanti, pelatih-pelatih di LPTK kita, di program-program PPG kita, ya. Itu semuanya bakal jadi lulusan dari guru penggerak ini. Nah, guru penggerak ini adalah influencer guru. Ya, bagi bahasanya yang biar mudah aja. Dia influencer dan pendidik guru lainnya. Jadi dia adalah penggerak yang menggerakkan orang-orang dewasa lainnya. Gitu. Ini yang terpenting. Program revolusi pendidikan ini bermulai dan berakhir dengan guru. Jadinya, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang inovatif dan kreatif kalau guru-gurunya tidak diperbolehkan bereksperimentasi? Bagaimana kalau kita mau generasi yang berani mengambil resiko, entrepreneurial, kalau guru-guru sama kepala sekolahnya nggak berani bertindak kecuali dikasih tahu dulu sama pusat atau sama Pemdanya? Iya kan? Jadi guru-guru penggerak ini adalah agen-agen perubahan. Mereka adalah kopasusnya yang akan mendorong dan menarik dan saling bahu-membahu menarik guru-guru lain untuk berpikir paradigma student oriented education. Apa yang terbaik buat murid? Itu yang menjadi paradigma saya. Bukan peraturan mana atau suruhan dari pusat atau apa, bukan. Awalnya dari menjadi guru adalah apa yang terbaik untuk murid. Itu saya waktu itu di Sorong, Jerome. Itu guru penggeraknya bilang,
baru 15 orang gabung guru penggerak. Mereka pada komplain sama saya, bilang, ini kenapa cuma 15 orang Pak? Teman saya udah ada 100 yang mau gabung. Saya bilang, nanti sabar, ini harus pelan-pelan, seleksinya tuh harus benar-benar selektif gitu. Dan saya tanya, kenapa kamu seneng banget dengan program teman-teman? Karena kita belum pernah mendapatkan program seperti ini. Saya bilang, ayo coba jelasin, apa maksud Anda? Saya aja sebagai menteri skeptis sama program saya sendiri. Itu tugas saya harus kritis sama program saya. Karena semua program saya harus challenge juga. Ini benar-benar nggak nyasar. Waktu saya challenge, itu guru-guru di Sorong, mereka bilang, Mas Menteri, saya belum pernah sadar betapa salahnya pola pikir saya mengenai pendidikan. Sebelum saya finally diajarin mengenai metode dan filsafat Ki Hajar Dewantoro. Yang berorientasi kepada kemerdekaan berpikir anak dan kemerdekaan guru untuk mengambil yang terbaik. Mengambil langkah yang terbaik untuk anak-anak. Jadinya Mas Menteri, saya itu berubah total pemikirannya. Dan ini kayak bukan pola pemikiran, bukan pernah pelatihan kayak BIMTEK yang pernah saya alami sebelumnya. Ini benar-benar merubah wawasan saya. Itu yang saya hampir nangis dengarnya, Jerome. Bahwa pertama kali kita ada program yang benar-benar menyentuh bukan hanya otak tapi hatinya guru-guru kita. Dan itu yang terpenting.